Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Nurfitasari, NIM 2020-33060, kelas 1B dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menerangkan tentang puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terkait unsur-unsur seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat diartikan sebagai suatu ungkapan atau ekspresi diri melalui imajinasi, irama, nada, susunan kata, serta perasaan. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang disampaikan. Mana makna sebagai bukti puisi, baik jika ada makna yang mendalam dengan mendapatkan segala unsur bahasa. Puisi artinya seni tertulis menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahan. Jenis-jenis puisi yaitu ada dua. Yang pertama, puisi lama, yaitu puisi yang umumnya tidak diketahui penyairnya. Yang kedua, puisi modern, adalah bentuk puisi yang tidak lagi terkait oleh aturan atau puisi bebas seperti jumlah baris, rima, atau ikatan-ikatan lainnya. Ciri-ciri puisi ada 6, yaitu 1. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 2. Puisi bermakna konotatif. 3. Puisi bersifat simetris. 4. Bahasa yang digunakan lebih padat daripada prosa dan drama. Yang kelima, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keenam, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi ada 2, yaitu yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi adalah fiksi, imajinasi, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berbeda di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Yang termasuk unsur ekstrinsik puisi adalah aspek historis, aspek psikologis, dan aspek filsafat. Struktur dalam puisi. A. Struktur batin. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti tema atau makna. Tema syarat utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Rasa. Rasa adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang terwujud dalam puisi. Nada. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang, rendah, dan sikap lainnya. Tujuan. Tujuan atau maksud atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair kepada audiensnya. B. Struktur fiksi. Struktur fiksi suatu puisi bisa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari berikut ini. 1. Perwajahan puisi atau topografi. Topografi bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perwujudan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. 2. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair
dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. 3. Imaji. Imaji susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair atau pendengaran perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audien yang seolah-olah melihat pengalaman menyanyi. 4. Kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh manusia sehingga menimbulkan imajinasi. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa, penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak bahasa. 6. Rima atau irama. Rima adalah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir puisi. Oh ya teman-teman, dengan munculnya pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah permasalahan global, terutama di negara Indonesia dan seluruh dunia. Virus ini membuat seluruh negara melakukan social distancing, bahkan lockdown demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan pandemi ini masih berlangsung, belum tahu kapan berakhirnya. Demi mencegah penyebaran COVID-19, maka kita harus menaati protokol dari pemerintah. Yang pertama, kita harus melakukan social distancing bahkan lockdown untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang kedua, kita harus menerapkan 3M atau pesan dari ibu, yaitu menjaga jarak, memakai masker saat akan bepergian, mencuci tangan dengan sabun lalu bilas di air mengalir. Yang terakhir, menjaga kebersihan di sekitar lingkungan rumah kita, terutama kebersihan dalam keluarga. Dan yang kedua, jangan lupa memakai masker saat akan bepergian. Dan yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak sekitar 1 meter. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.